Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, penjara es besar dengan cepat meleleh, menjadi kehampaan di bawah erosi cahaya merah darah. Saat penjara es menghilang, tongkat Zen yang telah menyusut berkali-kali melesat keluar dan jatuh kembali ke tangan Master Sekte Tianu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Apa yang terjadi? Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir sedang menatapnya, dan wajah mereka segera menunjukkan keterkejutan. Saat melihat silhouet wanita cantik perlahan berkumpul di langit, dia mengenakan gaun merah muda terang dengan lekuk tubuh yang sempurna. Rambutnya yang seperti awan tergerai berayun lembut tertiup angin. Sepasang mata bunga persik dan yang agak panjang dan sipit menampakkan pesona air dan kulitnya yang bisa pecah karena pukulan. Sebening batu giok bagaikan mahakarya Tuhan yang paling sempurna. Wanita seperti itu, orangnya seperti itu, hanya berdiri di sana, memancarkan pesona menawan yang menyentuh dan merayu pikiran orang. Namun, yang membuat jantung mereka berdebar-debar adalah sekujur tubuh wanita tersebut diselimuti kabut darah, dan aura tragis meresap bersama dengan bau darah yang menyengat, membuat semua orang yang hadir terlihat ngeri. Dengan penampilan seperti itu, nampaknya wanita saat ini adalah dewa pembunuh. Pemimpin sekte Tianu melihat ke langit. Dia menatap wanita itu dengan tatapan penuh keterkejutan. Apakah kamu menelan esensi darah rubah langit? Dengan menelan beberapa tetes yang tersisa di altar, bagaimana kultivasinya bisa meningkat secara gratis? Aku perlu berterima kasih kepada Tuanku yang baik untuk ini. Wanita itu tersenyum tipis, senyumnya menawan seperti air. Namun, semua orang bisa mendengar dinginnya suara wanita itu, seperti es beku berumur 10.000 tahun yang sedalam tulang. Wajah Master Sekte Tianu dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa esensi darah rubah langit yang telah dia coba telan dengan susah payah akan benar-benar diserap oleh muridnya. Aku ceroboh. Dia merasa menyesal di dalam hatinya. Awalnya, dia menggunakan esensi darah rubah langit untuk menjebak Liu Fei, untuk menggunakan kekuatan dalam esensi darah untuk sepenuhnya merangsang fisiknya, sehingga dia bisa membuka jalan menuju tanah kematian dengan lebih mudah. Namun, hasil akhirnya adalah menembak kakinya sendiri, kehilangan istrinya, dan kehilangan pasukannya. Kekuatanmu? Chu Guangsheng memandang Liu Fei dengan heran. Pada saat ini, dalam persepsinya, aura sedalam kolam yang dalam, sehingga mustahil baginya mendeteksi kedalamannya. Mendengar ini, Liu Fei mengangkat tangannya dan seberkas cahaya darah keluar dan mengalir ke tubuhnya. Saat berikutnya, Chu Guangsheng terkejut saat menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat pulih sebesar 10% hanya dalam beberapa tarikan nafas. Namun, pemulihan seperti itu ada batasnya. Ketika mencapai hampir 40% itu berhenti. Tunggu duaku. Liu Fei tersenyum lembut. Dan kemudian dia untuk melihat ke arah Master Sekte Tianu. Dengan sedikit cahaya dingin bersinar di mata bunga persik berairnya yang menawan. Dia membentuk segel dengan tangan kosong. Dan darah di sekitar tubuhnya melonjak. Langsung berubah menjadi lautan darah dan menyapu ke arah Master Sekte Tianu yang ketakutan. Kemanapun lautan darah lewat, bahkan ruangan pun tampak terkorosi, menimbulkan suara mencicit yang tidak menyenangkan.
Ekspresi Master Sekte Tianu berubah secara dramatis. Dia melambaikan telapak tangannya, dan tongkat Zen bergegas keluar dari tubuhnya lagi, berubah menjadi ukurannya 1000 kaki, menyelimuti di dalamnya. Pada saat berikutnya, lautan darah menderu, dan dalam sekejap, Master Sekte Tianu tenggelam di dalamnya. Untuk sementara waktu, seluruh dunia diselimuti cahaya berdarah, menghalangi pandangan semua orang. Setelah sekian lama, lautan darah berangsur-angsur menyebar, dan udara berdarah yang menyesatkan yang menyelimuti dunia juga dengan cepat memudar. Pada saat ini, ledakan tajam terdengar. Tongkat Zen yang melindungi Master Sekte Tianu tiba-tiba mengalami retakan besar satu demi satu. Retakan itu menyebar dan akhirnya meledak di tengah keterkejutan matanya. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu dalam gelombang, tetapi wajah Master Sekte Tianu menjadi sangat jelek. Dia menatap ke arah altar dan melihat pusaran besar muncul di tengah patung rubah langit. Di dalam pusaran air, suara deru angin yang sangat dingin terdengar dari waktu ke waktu, menyebabkan semua orang yang hadir gemetar. Ini adalah jalan menuju tanah kematian. Nanggong liar dari Sekte Chiunyi menatap pusaran air, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan tidak percaya. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar suara keterkejutan di tempat, dan banyak orang menatap pusaran yang memancarkan suasana dingin dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Kedua bajingan kecil itu pasti sudah melarikan diri ke tanah kematian, kata Baiyan dengan ekspresi dingin. Wajah Master Sekte Tianu terlihat pucat. Langkah Liu Fi sebelumnya adalah pengalian, karena tujuan sebenarnya adalah untuk memasuki tanah kematian. Kekuatan esensi darah lubah langit harus diaktifkan sepenuhnya olehnya. Jika tidak, dia sendiri tidak akan bisa membuka jalan menuju kematian. Matanya berkedip, dan ekspresinya suram seperti air. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang tetua dari Sekte Tianu. Mendengar ini, Master Sekte Tianu menatap pusaran air dan berkata dengan suara dingin. Semua orang yang berada di atas ranah Zotian tingkat ke-7 akan mengikuti Master Sekte ini memasuki tanah kematian. Jika Anda bertemu dengan dua orang itu, langsung saja bunuh mereka. Setelah itu, dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas ke pusaran air lalu menghilang. Setelah melihat ini, orang-orang dari semua sisi bergegas keluar dan menghilang ke dalam pusaran air. Saat semua orang masuk, 1 jam kemudian, pusaran itu perlahan menyusut dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Beberapa orang melihat pusaran air menghilang dengan ekspresi keengganan. Mereka tahu bahwa dia pasti ada harta karun yang mengejutkan di tanah kematian itu. Jika tidak, mengapa Master Sekte Tianu berani mengambil risiko untuk masuk? Tetapi setelah beberapa orang di bawah ranah Zotian tingkat ke-7 mencoba menerobos dan langsung meledak menjadi busa darah di seluruh langit, tidak ada yang berani mencoba kembali. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Akhir yang mengejutkannya seperti apa? Beberapa orang diam-diam menggelengkan kepalanya, lalu pergi dari tempat itu. Lambat laun, orang-orang yang hadir pergi satu demi satu, dan alun-alun berantakan kembali sepi. Hanya altar yang berdiri dengan tenang, dan noda darah di atasnya menceritakan tentang pertempuran tragis yang terjadi di sini. Tanah kematian. Ini adalah dunia yang dingin, langit bumi sangat gelap, dan tidak ada cahaya sama sekali. Bumi yang gelap ditutupi jurang yang bersilangan. Di dalam jurang, raungan hantu terdengar dari waktu ke waktu, yang membuat seluruh tubuh merinding. Indra spiritualnya menyebar dan melalui angin yang sangat dingin,
kuburan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Makam ini mungkin tinggi atau pendek, tetapi sangat megah dan memancarkan kekuatan yang mulia. Beberapa saat sangat dingin dan jahat sehingga orang bahkan tidak berani melihatnya. Di antaranya ada beberapa makam yang rusak dan mayat ditempatkan secara acak di dalamnya. Dan bila patah yang ditutupi karat menempel di sebelahnya. Apakah ini tanah kematian? Liu Fei berdiri untuk melihat sekeliling. Matanya penuh kebingungan. Dia baru saja mencoba sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar masuk ke tanah kematian. Apakah kamu baik-baik saja? Chu Guangsheng berdiri, memegang tangan Kiok dinginnya, dan berkata dengan wajah prihatin, "Jangan khawatir." Liu Fei menggelengkan kepalanya dengan lembut, tapi wajahnya yang pucat menunjukkan segalanya. Kekuatan di tubuhmu sedang dalam kekacauan sekarang. Apakah karena esensi darah rubah surgawi? Chu Guangsheng merasakan fluktuasi di tubuh Liu Fei. Dalam pengetahuannya, ada energi darah yang tidak terkendali mengalir melalui meridian Liu Fei, menyebabkan kekuatannya rusak parah. Mendengar ini, Liu Fei memaksakan senyum saat berkata, "Kekuatan esensi darah rubah surgawi telah disetarap secara berlebihan sebelumnya, mengakibatkan beberapa trauma kecil. Selama Anda tenang dan menjaga kesehatan Anda kembali, Anda dapat cepat pulih." Dia menelan esensi darah rubah surgawi. Dia tidak mampu mengendalikan sepenuhnya. Jika tidak perlu mengambil risiko untuk membuka jalan menuju tanah kematian untuk melarikan diri dari sekte Tianhu. Ambillah pil ini dulu. Chu Guangsheng mengulurkan tangan dan mengambil beberapa pil lalu menyerahkannya. Liu Fei mengangguk lembut, mengambil pil itu lalu meminumnya. Kemudian menutup matanya untuk duduk bersila. Chu Guangsheng memandang Liu Fei sedang duduk bersila dengan mata tertutup dan tidak bisa menahan cemberut. Dia akhirnya mengetahuinya sekarang. Apakah itu ledakan kekuatan sebelumnya yang melampaui Master Sekte Tianhu atau pembukaan jalan menuju tanah kematian? Liu Fei secara paksa mengaktifkan kekuatan esensi darah rubah langit. Dan kerusakan parah yang dideritanya saat ini adalah manifestasi dari serangan balik tersebut. Kita tidak bisa tinggal di sini untuk berkultivasi. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Lingkungan tanah kematian sangat berbahaya. Dengan sedikit kecerobohan dapat menyebabkan krisis. Jika kultivasi Liu Fei diganggu, akibatnya akan sangat serius. Memikirkan hal ini, dia merenung sejenak, lalu melambaikan telapak tangannya. Dengan hati-hati mengangkat Liu Fei dan menjauh. Setengah hari kemudian, di langit yang gelap, dua cahaya yang bayangan jatuh darinya muncul di sebuah lembah. Seharusnya lebih aman di sini. Chu Guangsheng melihat sekeliling, lalu perlahan menurunkan Liu Fei. Dia melirik ke arah Liu Fei yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Memasuki kondisi pemulihan yang mendalam dan kemudian dia juga duduk bersila. Gumpalan kekuatan spiritual muncul dari antara alisnya, menutupi area dalam jarak 1000 kaki. Dengan begitu, jika ada krisis yang mendekat, dia bisa langsung mendeteksinya. Setelah melakukan ini, Chu Guangsheng mengeluarkan beberapa pil lalu meminumnya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan memasuki pemulihan. Situasinya saat ini tidak lebih baik dari VR dan dia perlu cepat pulih. Waktu berlalu dalam sekejap ketika mereka berdua berkultivasi. Karena gelap sepanjang hari, mustahil mengetahui beberapa lama waktu yang telah berlalu. Di puncak terpencil yang sangat terpencil 100 mil jauhnya dari arah Chu Guangsheng, puluhan sosok menyapu dan akhirnya mendarat di puncak. "Tuan Tianhu, kemana kita akan pergi sekarang?" Yang Lingsan dari Sekte Jiu yang bertanya.
Tanah kematian dipenuhi dengan energi kematian. Setiap hari mereka tinggal, mereka perlu mengeluarkan banyak kekuatan untuk menjaga kekebalannya, agar tidak terkikis oleh energi kematian. Namun di sini, mereka tidak bisa mendapatkan kekuatan langit dan bumi untuk memulihkannya. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan batu luar angkasa untuk memulihkan kekuatan yang hilang. Namun meski begitu, dengan cadangan batu luar angkasa yang mereka miliki, mereka bisa bertahan paling lama 1 atau 2 bulan. Mendengar hal ini, Nanggong Lier dan yang lainnya pun terlihat cemas. Tempat ini tidak berbeda dengan benua Tianu yang penuh dengan bahaya. Begitu mereka bertemu dengan hantu-hantu yang sulit, mereka akan menjadi sangat pasif. Kalian pasti tahu kalau hantu yang tinggal di sini bisa terus-menerus menyerap energi kematian yang memenuhi dunia untuk mempertahankan kekuatannya. Namun, mereka hanya bisa mengandalkan lambatnya pemulihan batu luar angkasa. Pemimpin sekte Tianu memandang ke depan lalu bergumam. Kematian tidak bisa dihindari. Menurut orang kuat dari benua lain, ada beberapa area aneh di sini yang dapat mengisolasi energi kematian dan menciptakan lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidup kita. Lalu dia berbalik untuk melihat semua orang dan berkata perlahan, "Mari kita cari tempat seperti ini dulu untuk berkultivasi terlebih dahulu, dan kemudian membuat persiapan untuk menjelajahi jejak tempat itu." Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk. Itu saja semua yang bisa dia lakukan sekarang. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Master Sekte Tianu, Nanggong Lier dan kelompoknya bergerak ke kejauhan, mencari tempat yang dapat mengisolasi energi kematian. Pemimpin sekte ini harus menemukan tempat itu, kata pemimpin sekte Tianu dengan api di matanya. Di lembah yang gelap, hembusan angin bersiul terus-menerus terdengar hingga membuat orang merasa ngeri dan merinding. Seiring berjalannya waktu, suara melolong menjadi semakin cepat, dan samar-samar raungan dingin terlihat sangat menyedihkan datang dari kejauhan. Mata tertutup Cukuang yang tiba-tiba terbuka. Matanya tertuju pada suatu tempat dan ekspresinya sangat jelek. Hantu-hantu sialan itu masih terjerat. Dia melirik ke arah Liu Fei yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, lalu berdiri di depan Liu Fei. Di saat kritis ini, kita tidak bisa membiarkan hantu-hantu itu mengganggu kesembuhan VR. Cukuang Seng memegang tangannya, dan pedang raksasa es itu menyala, dan gelombang udara dingin keluar darinya, secara bertahap membukukan bumi di sekitarnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap bagian depan yang gelap, dengan rasa kewaspadaan yang kuat di dalam hatinya. Meskipun Liu Fei telah menyuntikkan semburan energi darah ke dalam tubuhnya sebelumnya, ditambah dengan kultivasi selama periode ini, dia telah memulihkan kekuatannya. Tapi ini hanya pemulihan kekuatannya. Berbagai luka yang disebabkan oleh pertempuran berdarah dengan Master Sekte Tianu masih tertinggal di berbagai bagian tubuhnya, membuatnya tidak bisa mengerahkan seluruh efektivitas tempurnya. Angin bersiul terus-menerus, dan nafas dingin menyapu setajam pisau, menyebabkan semburan rasa sakit muncul di kulit kepala Cukuang Seng. Mereka datang. Dia menarik nafas dalam-dalam menatap lurus ke depan. Di hadapannya tampak ada 2 cahaya yang muncul. Itu adalah sepasang pupil dengan kilauan dingin dan aneh di dalamnya, membuat bulu-bulu di tubuh Anda berdiri tegak. Jeritan aneh yang melengking terdengar, dan hantu berlahan-lahan muncul dari kegelapan. Itu adalah benda tipis dan hitam pekat. Dia tampak seperti manusia, dengan udara hitam terus-menerus keluar dari seluruh tubuhnya, membawa semburan aura dingin. Di tangan hantu ini terdapat tulang putih suram yang berlumuran noda darah,
sehingga membuat orang merasa merinding. Hantu tingkat rendah. Cukuang Seng mengebalkan tangan dengan ekspresi serius. Di tanah kematian ini, hantu juga memiliki tingkatan, menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Dan bahkan hantu tingkat paling rendah pun tidak dapat ditangani oleh praktisi Ranazotian biasa. Ditambah dengan aura kematian yang kuat di tempat ini, keunggulan hantu semakin besar. Sekarang, kita dalam masalah. Cukuang Seng menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan di tubuhnya meraung melonjak di sekelilingnya. Dalam kondisinya saat ini, akan sangat sulit untuk menghadapi hantu tingkat rendah ini. Terima kasih.